suster, ibu bapak, saudara-saudariku, sahabat Lentera Sabda yang terkasih. Hari ini, hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023. Bersama dengan Bunda Gereja, kita memasuki hari Minggu biasa pekan yang ke-15. Permenungan akan saya dasarkan pada bacaan Injil yang bersama-sama kita dengar pada hari ini, yaitu dari Injil Matius. Romo, suster, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, saya mau mengajak kepada kita semua untuk melihat setiap kali kita masuk gereja, entah itu harian ataupun juga mingguan, begitu banyak umat yang hadir, begitu banyak umat yang kemudian mendengarkan dan juga mencoba untuk merenungkan sabda-sabda di dalam kitab suci. Tetapi masing-masing dari antara kita sebagai umat itu menangkap secara lebih berbeda. Ada orang yang menangkap secara utuh, ada orang yang menangkap sebagian, bahkan ada juga orang yang tidak mampu untuk menangkap apa yang menjadi pesan dari kitab suci. Tentu saja, bagaimana cara kita menangkap, kemudian bagaimana cara kita merenungkan, akan juga membantu kita untuk menghidupi. Kalau kita itu hanya paham tentang isi kitab suci saja, tetapi tidak menghidupi di dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa dikatakan kitab suci tidak akan memiliki daya perubahan di dalam hidup kita. Tetapi ketika seseorang betul sungguh terbantu untuk merenungkan dan coba jatuh bangun menghidupi apa yang menjadi pesan kitab suci yang kita dengar, tentu yang namanya kitab suci memiliki daya ubah. Daya ubah berarti apa? Aku berubah menjadi semakin lebih baik. Untuk memahami kitab suci, tentu kita harus mempersiapkan diri dengan yang pertama, yaitu apa hal yang sederhana tetapi terkadang luput dari pandangan kita. Bagaimana aku mempersiapkan diriku dengan istirahat yang cukup, supaya ketika kita misa kita tidak ngantuk. Kemudian yang kedua, membaca kitab suci terlebih dahulu di rumah, dan kemudian menyimak ketika di dalam gereja. Dan semoga ketika kita melakukan itu semua dan kita berdoa, Tuhan, bukalah hatiku supaya aku semakin mampu untuk menanggapi apa yang menjadi pesan sabdamu. Semoga Engkau pun juga membantu aku untuk mengeterapkannya di dalam hidupku sehari-hari. Disitulah kita mempersiapkan tanah yang subur bagi benih-benih sabda Tuhan di dalam diri kita. Sehingga tidak lagi aku merasa bersemangat ketika mendengarkan, tetapi ketika pulang dari gereja menjadi lemas kembali karena permasalahan hidup. Atau aku tidak menjadi paham akan apa yang dibacakan di dalam kitab suci hari ini. Tetapi kita menempatkan, kita mengolah diri kita sebagai tanah subur, sehingga kitab suci yang dibacakan, firman Tuhan yang hadir dalam hidup kita, mengembangkan diri kita, sehingga hidup kita pun juga menghasilkan buah, yaitu buah-buah roh, tentu saja buah kebaikan. Berkah dan juga rahmat Allah senantiasa melimpah atas diri kita, komunitas dan keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.